Di dalam rumah, terdapat 8 orang yang saling duduk melingkar. Di tengah-tengahnya terdapat teko yang berisi air dan beberapa gelas. Soekarno duduk menghadap ke timur berhadapan dengan Cipto Mangunkusumo. Sedangkan Sartono dan Anwari duduk di sebelah utara yang berhadapan dengan Budiarto Martoatmojo, Iska Djokro Adisurjo, dan Sunario Sastrowardoyo. Sedangkan Samsi Sastrawidada duduk di belakangnya Sartono. Mereka masih muda, rata-rata berumur 25 tahun. Tempat di Jalan Regensweg nomor 22, kini Jalan Dewi Sartika, Bandung. Suatu rumah kecil yang tidak banyak lalu lintas, waktu kira-kira pukul 10 WIB. Dan di sini saja kita diskusinya, karena di sana sangat bahaya. Semenjak PKI melakukan pemberontakan dan beberapa pemuda melakukan diskusi, rumah Pak Cipto selalu diawasi oleh Belanda karena dianggap sebagai pro-komunis dan menentang kolonialisme Belanda. Setuju, kita diskusinya di sini saja. Karena saya khawatir kalau diskusinya di rumah saya terus, agenda kita untuk merdeka akan gagal. Karena setiap harinya tentara Belanda mengawasi rumah saya terus. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Sesudah PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah akibat pemberontakannya, maka terbuktilah kesempatan yang besar untuk memperluas organisasi-organisasi yang telah ada, atau untuk mendirikan organisasi yang baru. Saya setuju kita buat organisasi baru, tetapi tidak berhaluan komunis. Karena pemerintahan Belanda sangat konstitusional terhadap PPKI yang telah berani melakukan pemberontakan. Pada tahun 1925, kita sudah mendirikan Algemeen Studi Club di Bandung, yang unsur kekuatan ideologinya yaitu nasionalisme. Bagaimana kalau nasionalisme kita gunakan sebagai kekuatan atau landasan pergerakan nasional, sekaligus kita pakai sebagai alat pemersatu pergerakan rakyat Indonesia? Bagaimana kalau kita mendirikan Partai Nasional Indonesia yang disingkat menjadi PNI? Setuju. Saya tidak setuju kalau kita mendirikan partai politik, karena partai politik mengundang reaksi yang sangat keras bagi pemerintahan kolonial Belanda. Karena Belanda pasti menganggap bahwa Partai Nasional Indonesia yang kita bentuk adalah sebagai pengganti Partai Komunitas Indonesia yang sudah dilarang karena pemberontakan. Saya setuju dengan nama PNI, tapi bukan sebagai Partai Nasional Indonesia, melainkan persingkatan Nasional Indonesia agar kita aman dan tidak ditangkap oleh pemerintahan Belanda. Saya juga sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Cipto. Katanya dengan nama agar lebih aman, yang pastinya PNI kita masih menggunakan nama PNI. Bagaimana kalau Pak Soekarno sebagai ketua? Sebaiknya ketua jangan satu, ada ketua satu, ketua dua, dan seterusnya. Takutnya kalau ketuanya hanya satu nanti mudah ditangkap oleh Belanda. Karena pemimpin organisasi saat ini pasti sedang dipantau oleh pemerintah Belanda. Jadi kita bentuk struktur organisasinya terlebih dahulu. Ketua 1, ketua 2, sekretaris, bendahara, dan anggota. Menurut saya, ketua Pak Soekarno, ketua 1 Iska, ketua 2 Budiarto, sekretaris saya, bendahara Sartono, dan yang lainnya anggota. Setuju. Selain bendahara, saya sependapat untuk bendahara sebaiknya dijabat juga oleh saudara Iska Djokro Adisuryo karena beliau punya kemampuan akuntansi yang baik. Setuju. Dengan demikian, saya bacakan struktur organisasi PNI. Ketua Pak Soekarno, ketua 1 Iska, ketua 2 Budiarto, sekretaris saya, bendahara Sartono, dan yang lainnya anggota. Bagaimana lambang organisasi PNI? Bagaimana kalau seperti ini? Lambang ini mirip dengan lambang Perhimpunan Indonesia. Perbedaannya terletak pada gambar yang di tengah. Kalau lambang Perhimpunan Indonesia menggunakan merah putih dengan gambar kerbau di tengah, sedangkan PNI juga menggunakan merah putih hanya kerbau dengan kepala banteng. Apa pertimbangan Pak Cipto mengadopsi lambang dari Perhimpunan Indonesia? Pertimbangan saya mengadopsi lambang Perhimpunan Indonesia karena beberapa pendiri PNI adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia. Dan mengapa kerbau saya belum menjadi banteng? Hal ini dikarenakan kerbau terlalu lunak untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme Belanda. Sedangkan banteng lebih berani dan sigap dalam menghadapi musuhnya. Setuju. Merdeka!
Tujuan PNI jelas bersifat anti-kolonialisme dan non-kooperasi. Dalam hal ini, tujuan utama kita adalah membangkitkan kesadaran nasional dengan menginsyafkan rakyat akan besarnya penderitaannya dalam menghadapi eksploitasi ekonomi, sosial, dan politiknya yang dijalankan oleh penguasa kolonial. Konsentrasi pada tujuan politik membawa akibat pada soal-soal ekonomi, sosial, kultural yang kurang mendapat perhatian. Meskipun banyak program kerja yang telah mencangkup yakni pendirian meningkatnya kesehatan, membuka sekolah-sekolah, memperbaiki status wanita, meningkatnya perdagangan dan berusaha pribumi, dan sebagainya. PNI ini didirikan untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita yang disebarkan, dihidupkan oleh Perhimpunan Indonesia di Nederland. Hal ini dikarenakan 5 dari 8 pendiri yang hadir di sini baru saja kembali dari Nederland dan semuanya bekas dari anggota Perhimpunan Indonesia di Nederland. Dengan tegas saya katakan bahwa tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Diskusi tersebut ditunda pada pukul 13 WIB karena harus makan siang dan sholat. Pada pukul 14, diskusi dimulai lagi dengan pembacaan struktur organisasi tujuan oleh sekretaris. Setahun setelah terbentuk, Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI mengadakan kongres yang pertama. Salah satu kesepakatannya adalah pergantian nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. Seiring perkembangan waktu karena tokoh-tokoh PNI dianggap Belanda tidak kooperatif dan mempropaganda anti Belanda, akhirnya ditangkap. Hal ini yang menjadikan PNI nanti bubar.